Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah a'izzani wa azzakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Bari, hadis atau bab yang ke-17. Bab ini menceritakan perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecilnya. Artinya di antara cara Nabi memotivasi anak yang masih kecil adalah dengan mendoakannya atau mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Doa ini diberikan kepada sahabat yaitu Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarilah kepadanya Alkitab, yaitu Quran. Ternyata dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas itu, sehingga ada yang menyebutkan sebaik-baik tafsir adalah tafsir Ibnu Abbas. Dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada Ibnu Abbas tentang kebaikan tadi itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan munculnya doa ini ketika Ibnu Abbas berada di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Ketika dia di rumah bibinya, Maimunah atau salah satu istri Rasulullah Muhammad SAW, kemudian beliau menyiapkan air uduk untuk Rasulullah SAW di waktu malam.
Jadi anak namanya Ibnu Abbas ini tadi itu, dia ngambil air mempersiapkan untuk uduknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Maimunah berkata, wahai Rasulullah, yang menyiapkan air uduk untukmu adalah Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah SAW berkata dalam sabda yang lain, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas itu terhadap agamamu ini, terhadap din, wa allimhul ta'wil, dan ajarilah ia ta'wil. Ta'wil dalam bahasa Arab ay at-tafsir, ya. Jadi kalau kita sebenarnya juga sama sebenarnya. Kalau dibantu orang itu kan jangan pelit untuk mendoakan orang lain akan kebaikan. Kira-kira begitu ya. Jangan pelit. Karena dia sudah banyak mungkin berjasa kepada kita. Satu hikmahnya kan begitu. Jadi kita ini jangan ya bakhil-bakhil untuk mendoakan orang lain. Ini kan contoh Ibnu Abbas begitu ya. Disiapkan air wudu. Siapa yang menyiapkan? Ibnu Abbas. Didoakan. Dia masih anak kecil menyebutkan ya. Dalam kitab dia masih anak kecil. Ya. Tapi dia peka, ya. Dia cerdas sudah, tanggap, ya. Sehingga dia menyiapkan kebutuhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya dalam poin ini. Kemudian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, maka Ibnu Abbas ini tumbuh sebagai anak muda yang cerdas, ya. Sebagai anak muda yang unggul, memiliki ya pemahaman terhadap makna Al-Quran, ya. Makanya ketika Ibnu Umar menyebutkan dalam pendapat yang lain, disuruh menafsirkan tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Apabila datang kepadamu kemenangan, ya, Fathul Mekah, maka dari kemenangan itu orang disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu tafsir yang umum sebenarnya. Orang akan menyebut apa? Ketika di atas puncak kemenangan, seseorang itu disuruh menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau sekarang mungkin kalau minyak naik itu, kalau dianggap itu bagian daripada musibah, ya istirja, ya. Berita minyak naik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan kira-kira. Kalau ada yang merasa berat dengan naiknya minyak. Tapi kalau yang merasa senang, ya bisa tadi pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi itu Ibnu Abbas, ya. Dia amat paham terhadap Al-Quran. Maka orang-orang menafsirkan iza ja'anullah wal fath itu begitu. Tetapi beda dengan penafsiran Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas ketika diceritakan oleh Umar bin Khattab? Maksud dari ayat itu, kata beliau, bahwa engkau akan wafat atau akan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau sudah ada puncak kemenangan, seluruh orang sudah rata-rata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu
tugas kerasulan sudah akan berakhir. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Ya, tugas kerasulan akan paripurna. Nanti akan dilanjutkan istilahnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau sudah agama ini sempurna, maka purna pula tugas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kan begitu kalau menurut Ibnu Abbas. Kalau sudah orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam, masuk ke agama Muhammad, itu artinya tanda akan memberitahukan, akan menceritakan bahwa sebentar lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan wafat. Kira-kira kalau sampai begitu bagaimana? Wah, maka kata Umar, wah ini penafsiran yang luar biasa. Ya, itu poin berikutnya. Jadi dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka unggullah. Ya, makanya sama kita ini kalau punya murid, punya santri, ya menurut kita nakal lah. Tapi jangan dikatakan nakal. Jangan, doakan saja dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin kalau sambil nimang anak, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarilah dia kitabmu Al-Quran. Ojo dangdutan. Apalagi sekarang Banyuwangi lagi viral urusan nyanyian, ya. Anak kecil nyanyi tentang cinta, repot ya. Tapi itu termasuk orang bangga. Alasannya apa? Sudah menggoyang istana. Habis bergoyang, ya itu tadi. Ya kan? Loh, ya. Bayangkan. Jadi kita ini dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mendoakan anak-anak kita atau saudara-saudara kita dari keponakan tadi itu tentang kebaikan. Ya ini kan keponakannya Rasul. Ya. Orang anggaplah bukan anaknya sendiri, tapi dia mendoakan Allahumma alimhul kitab. Satu, ya. Ya Allah ajarilah dia Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas itu tidak hanya sekedar hafal, tetapi dia memaknai Quran itu amat mendalam, ya. Kemudian redaksi yang kedua yang saya sebutkan tadi itu Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah ajarilah al-hikmah. Al-hikmah kalau dalam kitab ini ay as-sunnah, ya, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian redaksi yang ketiga dalam versi yang lain Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah pahamkanlah dia terhadap agama. Bukan hanya sekedar tahu. Orang itu kalau paham terhadap agama, saya rasa tidak akan banyak bertikai, Pak. Tidak akan banyak berpecah. Karena dia paham. Oh kalau begini, oh pendapatnya begini. Tapi kalau hanya sekedar tahu, nah ini yang menyebabkan kita bertikai, berpecah. Maka paham itu, kata para ulama, tidak hanya sekedar hafal, namun dia mengetahui maknanya. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, Abdullah bin Abbas atau panggilan tadi itu adalah Ibnu Abbas ini sang turjumanul Quran, ya. Dia adalah seorang penyampai makna Al-Quran. Habrul ummah atau dikenal juga adalah ulama Islam pada masanya. Yang ketiga adalah juga dikenal istilahnya ulama tafsir yang unggul. Kemudian keistimewaan Ibnu Abbas ini, dia adalah salah satu mufassir yang unggul. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin terakhir ini kemudian kata Nabi, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diceritakan oleh Maimunah tadi itu, yang menyiapkan air wuduknya adalah Rasulullah, kemudian Nabi memeluknya, kemudian menciumnya. Ya, itu tanda kasih sayang. Nah, kita ini
berapa kali nyium anaknya sendiri. Jangan-jangan hanya ibunya tok dicium kan? Oh iya, anaknya kan. Rasulullah SAW kan begitu ya, sama anak kecil. Dulu kalau orang-orang Arab itu kalau salaman sama anak kecil itu tidak hanya dia dicium tangannya, tapi juga orang tua mencium tangan anaknya. Itu sebagai bentuk apa? Itu model Rasulullah sebenarnya, cara Nabi SAW. Ya, maksudnya sekaligus dia mendidik dan memberikan contoh salaman. Sekarang orang salaman apa Pak? Salaman tapi yang dicium tangannya sendiri kan? Atau di batuknya? Bukan. Kalau orang Arab itu mengkecup Pak. Nah gitu ya. Loh ya dikecup tangannya itu. Ya. Itu mau cara sebenarnya. Ternyata Rasulullah SAW, Nabi itu memeluknya, kemudian dia mengecup, kemudian muncul kata doa tadi, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarilah dia tentang makna Al-Quran ini. Ya, karena ya bagaimanapun juga doanya Nabi itu kan mustajab. Makanya kalau istilahnya Profesor kalau tidak salah Dr. Adian Hussein itu guyon apa serius saya tidak tahu ya. Kata beliau apa? Jangan merasa rendah. Jadi guru itu gajinya sedikit. Kenapa? Semakin sedikit gajinya, semakin makbul doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan-jangan terzolimi, kan repot. Terzolimi kan? Tapi yang jelas, doa ini boleh diamalkan untuk kita, ya, mendoakan anak-anak kita dengan ya Allah ajarilah dia hikmah, ya Allah ajarilah dia Al-Quran, sehingga tumbuhnya tadi itu menjadi generasi yang unggul, generasi yang cerdas, generasi yang berada di atas naungan Al-Quran, naungan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini saja, semoga bermanfaat. Besok kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.